Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal Kulu min rizqi rabbikum washkuru lah. Washkuru lahu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وعسل وشيء من سدر قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وهل نجازي إلا الكفور. صدق Allahul Azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh adalah pada penduduk negeri Sabah itu tanda-tanda kebesaran Allah, yaitu dua buah kebun di samping kanan dan di samping kiri negeri itu.
Allah berfirman, makalah rezeki dari Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Inilah negeri yang baik, subur, dan Tuhanmu Maha Pengampun. Lalu mereka berpaling, maka kami kirim kepada mereka banjir besar, dan kami gantilah 2 kebun mereka itu dengan 2 kebun yang berbuah pahit dan asin, dan sedikit pohon bidara. Zalika jazainahum bima kafaru. Yang demikian itu adalah pembalasan kami terhadap mereka disebabkan kekufuran mereka. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami memberikan balasan kecuali kepada orang-orang yang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Baitul Ma'mur yang dirahmati Allah dan yang saya muliakan. Tersebutlah sebuah kisah di dalam Al-Quran. Dulu ada sebuah negeri yang bernama negeri Sabak, yang terletak kira-kira di negeri Yaman sekarang, jauh sebelum kedatangan ajaran Islam. Negeri itu terkenal dengan negeri yang subur, dikelilingi oleh pohon-pohon kurma dan anggur di samping kiri dan di samping kanan negeri itu, sehingga rakyatnya hidup dalam keadaan makmur. Seorang sastrawan Arab menggambarkan akan kesuburan negeri itu. Apabila seorang ibu membawa bakul masuk ke perkebunan itu dari pintu selatan, dia bawa bakul atau ketiding, sampai di pintu utara ketidingnya sudah penuh dengan buah anggur yang berjatuhan. Nah, begitulah nikmat Allah kepada penduduk negeri Sabak. Apa yang membuat negeri itu begitu subur? Di situ ada sebuah bendungan besar yang bernama Saddul Ma'arib. Ya, semacam waduk gitu ya. Dan itu dapat mengairi perkebunan mereka secara merata, sehingga tidak kekurangan air. Yaman itu sampai sekarang juga terkenal dengan kesuburannya. Tapi nikmat Allah yang begitu besar diberikan kepada mereka, alam yang subur, dipenuhi oleh pohon-pohon kurma dan anggur, tapi mereka asyik bertengkar, mungkin berebut kekuasaan, berebut jabatan, sehingga bendungan besar tadi tidak terurus lagi. Maka terjadilah banjir besar, sailal arim, yang melantakkan seluruh perkebunan mereka itu. Setelah itu terjadi musim kemarau panjang, dan pohon-pohon anggur tadi
udah pada mati semuanya, lalu berganti dengan pohon-pohon yang berbuah pahit dan pohon bidara, sehingga rakyatnya banyak yang kelaparan. Kalau udah kelaparan, mereka berdiaspora, berangkat meninggalkan kampungnya ke negeri-negeri tetangga. Namun orang-orang yang tadinya orang kaya, ketika orang miskin mengikuti langkah mereka, mereka masih kesal, masih menampakkan keangkuhan dan kesombongan mereka, karena mereka termasuk golongan kaya, tidak level kepada orang miskin yang ikut bersama mereka. Padahal mereka sama-sama lapar itu. Nah, apa sebab terjadi yang seperti itu? Nah, Allah katakan, zalika jazainahum bima kafaru. Itu berupa pembalasan kami terhadap mereka disebabkan kekufuran mereka. Di kekufuranlah yang buat negeri itu yang tadinya subur, penduduknya makmur, sehingga itulah satu negeri yang mendapat julukan dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, seperti yang diselipkan dalam Mars MTQ, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, cita-cita kita. Itu terinspirasi dari ayat ini. Di mana itu? Di negeri Sabah, Yaman sekarang ini. Wa hal nujazi illal kafur. Dan tidaklah kami berikan balasan seperti itu, melainkan karena kekufuran mereka juga. Kufur apa yang dimaksud di sini? Nah, kufur itu sekian pula pembagiannya. Ada kufur anad, orangnya disebut kafir, perbuatannya kufur, orangnya kafir. Kufur anad itu orang yang pembangkang, keras kepala, suka menantang kebenaran. Ada kufur juhud. Juhud itu membantah semua yang dikatakan orang. Yang benar dikatakan salah, yang salah dianggap benar. Itu bentuk kekufuran juga. Nah, yang ketiga kufur millah. Kufur millah itu ingkar terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, benar-benar dia tidak bersyahadat. Kalau yang dua tadi bisa terjadi pada sebagian orang yang sudah bersyahadat, tapi karena keras kepala tadi dan tidak mau menerima kebenaran, didorong oleh nafsu, dia muslim. Nah, ini bisa terjadi. Yang dua ini pada kalangan muslim juga bisa terjadi. Tapi kalau kufur millah itu jelas. Makanya sikap kita kepada mereka, lakum dinukum waliyadin, itu kufur millah. Nah, bedanya kekufuran dan terjadi awak sama awak, sesama orang Islam, orang yang suka membantah kebenaran. Sajalah itu barang bukti dibantahnya lah, itu kekufuran. Nah, yang keempat kufur nikmat. Kufur nikmat bisa juga terjadi di kalangan orang muslim sendiri. Apa yang maksud kufur nikmat itu? Orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah. Dan ini terjadi mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Dan terjauh di negeri Sabah, di sebelah selatan Saudi Arabia. Tapi kenapa Allah cantumkan dalam kitab suci Al-Quran? Tentu bukan tanpa tujuan. Ya, bukan tanpa tujuan, berarti ada tujuan Allah
mencantumkan kisah-kisah tersebut dalam Al-Quran supaya kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya, kita yang hidup di zaman sekarang ini. Jangan negeri kita terjadi pula seperti kasus yang terjadi di negeri Sabah itu. Begitu besar nikmat Allah yang telah diberikan, tapi mereka abaikan. Nah, menurut sebahagian riwayat, kenapa terjadi banjir besar di negeri itu sampai jebol tanggul yang begitu besar, mereka tidak mau lagi mengurus, tidak banyak yang berebut kekuasaan, sehingga terjadilah musibah besar di negeri itu. Jadi itu musibah yang disebabkan oleh ulah perilaku manusia yang tidak pandai mensyukuri nikmat yang seharusnya dirawat secara baik, secara teratur, tapi tidak mau lagi merawat secara benar, sehingga terjadilah musibah besar. Negeri yang tadinya subur menjadi negeri yang gersang, penduduk yang begitu hidupnya makmur sehingga banyak yang kelaparan. Kalau sudah kelaparan, kemana lagi cari rezeki, cari makan? Ke negeri-negeri tetangga. Itu terjadi ribuan tahun yang lalu di negeri Sabah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, besok kita akan memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke berapa, Bu? 77. Coba lihat surah Al-Qasas ayat 77. Yang sedang bawa HP yang ada Quran di dalamnya, tolong lihat surah Al-Qasas ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu di dalam setiap karunia yang Allah berikan kepadamu itu daral akhirah, cari nilai akhiratnya. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi kamu juga tidak boleh melupakan nasibmu, bahagianmu di dunia ini. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan bersikap ihsanlah kamu sebagaimana Allah telah berlaku ihsan kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan kamu berbuat fasad, berbuat kerusakan, berbuat onar di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berbuat onar, berbuat kerusakan. Itu pesan Allah di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Setiap tahun kita memperingati hari kemerdekaan bangsa kita. Merdeka dari apa? Merdeka dari cengkraman kaum penjajah. Yang menjajah itu orang asing. Belanda 3,5 abad menurut sejarah, Jepang 3,5 tahun menurut sejarah. Dan yang menjajah kita itu orang yang tidak seagama dengan kita. Sudah barang tentu mereka akan berbuat sewenang-wenang, baik secara fisik maupun secara psikis. Teror-teror mengenai
keyakinan juga di mana Islam tidak boleh bergerak di zaman penjajah Belanda itu. Kalau ibadah boleh, ibadah secara pribadi, zikir-zikir, doa-doa, tarikat itu dilindungi. Tapi kalau sudah bicara masalah politik, jangan. Nah, itu cara penjajah. Sebab kalau rakyat berpolitik, nanti dia cerdas, penjajah tidak bisa berlantas angan. Guru saya bercerita dulu waktu kuliah, dia belajar di zaman Belanda. Dia pendidikan tawalib Padang Panjang. Waktu itu yang paling ditakuti oleh Belanda itulah tafsir Muhammad Abduh. Kenapa tafsir Muhammad Abduh yang takuti? Karena di dalam tafsir itu Muhammad Abduh ingin mencerdaskan umat Islam, anti kezaliman, anti penjajahan, anti sekularisme, pluralisme, dan isme-isme yang tidak sejalan dengan Islam. Ini paling dibenci oleh Belanda. Maka di sweeping itu tafsir Azhar itu, sehingga mandok-andok belajar tafsir Azhar, tafsir Al-Manar yang ditulis oleh Rashid Ridha muridnya. Tapi itu isi ceramah dari Muhammad Abduh. Karena isinya membuat orang cerdas. Yang ketujuh, dari penjajah, bahwa rakyat jajah itu bodoh-bodoh. Itu bedanya Belanda menjajah dengan Inggris. Ya. Inggris menjajah di Malaysia sekarang. Itu orang Malaysia rata-rata pandai bahasa Inggris. Indonesia pandai bahasa Inggris. Nah, kita kan susah belajar bahasa asing. Karena niat Belanda itu bagaimana masyarakat kita bodoh. Biar dia selalu berlantas angan, merampas hak asasi, hak sipil, termasuk merampas tanah. Nah, berkat perjuangan dari para pahlawan yang notabene-nya mayoritas orang Islam. Kenapa saya berani katakan? Karena mayoritas penduduk Nusantara itu agamanya Islam. Sudah barang tentu pahlawan-pahlawan itu sampai sekarang kita baca sejarah di SD itu banyak dari ulama kan. Tuanku Imam Bonjol ulama, Pangeran Diponegoro, Raden Saleh, Sultan Hasanuddin, dan banyak kesultanan waktu zaman Belanda. Mereka bangkit berjuang dengan aspirasi dan semangat yang sama, ingin bebas dari penjajahan. Nah, puncaknya itu, kebulatan tekad itu baru disampaikan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita sebut dengan Sumpah Pemuda. Apa isinya? Isinya kebulatan tekad bahwa kita ini satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, yaitu Indonesia. Alun Merdeka lah, Merdeka 45 kan, tapi itu sudah ada kesepakatan pemuda-pemuda di masa itu, yang Java, yang Sumatera, yang Celebes, yang Ambon. Ya, si Buyong itu pemuda dia. Ya. Jadi Buyong itu dari bahasa asing, dia Buyong kan, orang muda. Nah, kalau kita lihat mayoritas pahlawan-pahlawan itu dari kelompok Islam. Mereka bangkit dari surau, dari pesantren, melawan penjajah. Senjatanya apa? Bambu runcing. Itu maka setiap peringatan hari proklamasi selalu ditampilkan bambu runcing. Nah, paling tidak untuk jadi gapura ya, mengenang betapa besarnya jasa
pahlawan-pahlawan kita di masa itu yang mereka tidak sempat menikmati. Kita menikmati. Mereka merintis mengantarkan rakyat Indonesia kepada pintu gerbang kemerdekaan RI. Puncaknya itulah pada hari proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Bung Karno dan didampingi oleh Hatta. Satu Jawa, satu Sumatera. Sumatera diperkecil lagi Minangkabau. Ya, Soekarno, Hatta. Tapi bukan yang berdua itu saja yang berjuang, tapi itu sudah semacam kesepakatan tidak tertulis. Beliau yang berjuang ke depan karena karismanya juga sangat tinggi dan dari segi moralitasnya juga sangat baik, seperti Pak Hatta misalnya, orang yang hidupnya sangat sederhana. Sebagai wakil presiden malah ingin beli sepatu yang bagus, nabung dia. Begitu sederhananya Bung Hatta. Apa yang tidak bisa dia korup waktu itu. Bung Hatta itulah pemimpin yang terkenal bersih sampai akhir hayatnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya hormati. Lalu bagaimana kita memperingati hari kemerdekaan itu? Apakah harus dengan berhura-hura, dengan menghambur-hamburkan uang dan biaya yang begitu besar untuk hal-hal yang tak terpenting? Tidak. Itu bukan syukur namanya. Tapi ada satu panduan yang diberikan Allah bagaimana Nabi Muhammad dulu memasuki kota Mekah setelah beliau diusir selama 6 tahun. Pindah ke Madinah, beliau ingin merebut kembali Mekah itu, negeri leluhurnya, tanah tumpah darahnya. Bawa rombongan yang begitu besar masuk ke Mekah, yang dikatakan peristiwa Fathu Mekah, takluknya kota Mekah. Orang Mekah waktu itu menggigil ketakutan melihat besarnya, banyaknya rombongan yang dibawa oleh Muhammad dari Madinah, yang semuanya sudah menganut Islam. Tapi terjadi hal yang luar biasa. Orang yang tadi mengira Nabi Muhammad dengan pasukannya akan melakukan balas dendam terhadap orang-orang yang pernah menyiksa dulu. Tapi beliau melakukan pernyataan yang menyejukkan bagi semua orang, termasuk mantan lawannya dulu. Apa kata Nabi Muhammad ketika berhadapan dengan masyarakat Mekah? Siapa yang menyarungkan pedangnya dijamin aman. Siapa yang masuk ke dalam Masjidil Haram dijamin aman. Dan siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan dijamin aman. Pada Abu Sufyan itu juga termasuk orang yang banyak mengganggu Nabi Muhammad dulu waktu beliau di Mekah. Kan ada trio Abu Jahil, Abu Lahab, Abu Sufyan. Kecuali satu Abu yang sayang kepada beliau. Siapa? Abu Talib, paman beliau. Tapi Abu Talib juga tidak sempat syahadat sampai akhir hayatnya. Tapi Abu yang 3 tadi itu benar Abu yang sangat membakar. Ya. Sehingga kembali semangat orang Mekah waktu itu. La tasribal yaum, tidak ada lagi perlawanan hari ini. Kita damai. Begitu cara memperingati kemenangan itu. Maka turunlah surat An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dengan terbukanya negeri Mekah
bagi kaum muslimin ketika itu. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau lihat orang pada berbondong-bondong masuk agama Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah dan bertahmidlah dan istighfarlah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha penerima taubat. Jadi apa yang perlu kita lakukan dalam merayakan kemenangan sebagai mukmin? Mari kita contoh apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah dulu ketika beliau mendapat kemenangan dengan memasuki kota Mekah itu. Pertama, tasbih. Yang kedua, tahmid. Yang ketiga, istighfar. Maka ada di negeri-negeri lain, di daerah lain, di malam kemerdekaan itu mereka bukan bakar lilin, mereka bukan berhura-hura di pantai, tapi ada yang berdoa zikir di masjid. Fasabbih bihamdi rabbika. Bertasbihlah, bertahmid, puji Tuhan, istighfar. Apa inti istighfar itu? Mohon keampunan. Boleh jadi sewaktu berjuang dulu banyak hak-hak orang yang terlindas, banyak hak orang yang terambil. Nah, makanya ketika menang itu istighfar, mohon keampunan kepada Allah. Nah, menurut satu riwayat, ketiga kalimat itu sudah terhimpun di dalam bacaan ruku dan sujud. Anda baca waktu ruku, Bu? Yang tiga tadi, yang terhimpun yang tiga tadi, ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma ufirli. Itulah terselip ketiganya tuh. Ya, mungkin ada yang bacaan lain ya, boleh. Alternatif lain apa? Subhana rabbiyal azimi 3 kali. Kalau waktu sujud subhana rabbiyal a'la. Tapi boleh juga kita baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Dengan bertasbih berarti kita mengakui kebesaran Allah. Jangan kita lupa bahwa kemerdekaan itu adalah pemberian Allah, bukan atas perjuangan para pahlawan saja. Itu hanya syariatnya, tapi hakikatnya itulah rahmat Allah, dan itu disadari oleh perumus Undang-Undang Dasar 45 kita dulu. Dalam pembukaan apa bunyinya? Pada alinea ketiga, berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, itu yang disampaikan kepada masyarakat dunia. Rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi bukan Bung Karno, bukan Bung Hatta, tapi Bung Karno dan Bung Hatta waktu itu sebagai saluang, ya, penyampai aspirasi dari rakyat Indonesia waktu itu. Betapa arifnya para pejuang-pejuang kita dulunya, dan tidak pernah meninggalkan spiritual, nilai-nilai spiritual, spirit agama di dalamnya. Dengan adanya kata
berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu suatu indikator bahwa mereka yang berjuang dulu itu banyak dari kalangan Muslim. Ada juga dari kalangan agama lain. Tidak kita bantah itu. Maka kalimat itu sampai sekarang tidak pernah diubah. Kalau Undang-Undang Dasar pernah diubah, udah 4 kali kan di amandemen, sehingga hilanglah kata asli untuk orang yang akan menjadi calon presiden Indonesia. Nah, ini kecolongannya kan, hilang kata orang Indonesia asli. Padahal dulu tidak ada disebutkan itu. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Kata Bung Karno, kemerdekaan itu jembatan emas untuk meraih kemakmuran. Itu jembatan emas. Tentunya setelah merdeka kita akan mendapatkan kehidupan yang aman, tentram, makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pahlawan negeri ini dulunya. Tapi sudahkah itu terwujud? Mari kita renungkan bersama-sama. Apa tujuan kemerdekaan di situ? Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas dan merdeka. Tujuannya apa? Pertama, melindungi seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia. Mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian memajukan ketertiban umum, kesejahteraan umum. Yang keempat, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan secara umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mempertahankan ketertiban dunia berdasarkan ya. Jadi yang 4 itu yang harus kita jaga, kita kawal terus. Nah, bagaimana ketertiban umum kita sekarang? Penegakan hukum kita sekarang? Ya. Nah, seperti yang kita dengar di berita-berita televisi itu. Hendaknya harus semakin hari semakin ada kemajuan hendaknya. Tapi ya, para pemimpin kita sudah berjuang, sudah berusaha. Tentu juga tidak bisa kita biarkan beliau-beliau saja. Kita juga harus kawal, kita juga harus ikut berpartisipasi bagaimana bangsa ini menjadi cerdas. Siapa pahlawan sebenarnya? Pahlawan kecerdasan bangsa itu. Yang mencerdaskan kehidupan bangsa siapa? Guru, ya. Pertama, siapa guru yang pertama itu? Guru yang pertama itu ibu. Guru yang kedua sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Maka pendidikan itu harus membuat bangsa cerdas, bukan membuat orang-orang yang hanya membeu, mengikut, ya, tapi tidak cerdas. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, dalam rangka kita memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-77 besok, mari kita sama-sama membesarkan Allah dan mensyukuri nikmat-nikmat yang telah beliau berikan ke negeri kita. Kalau tadi kita berkaca ke negeri Sabah Ibu Subur, kita tukiakan pandangan yang dake, negeri Indonesia terkenal dengan negeri yang subur tanahnya. Kenapa? Terletak di bawah garis khatulistiwa. Tidak mengenal perbedaan musim yang tajam seperti di barat, di Eropa sana. Apa saja yang ditanam insya Allah tumbuh. Tongkat ditanam jadi tanaman, kata Kus Plus ya. Seperti kolam susu ya. Kalau orang Arab datang ke Indonesia, dilihat dari udara, Zamrud khatulistiwa. Itu kata orang Eropa. Indonesia Zamrud khatulistiwa.
Kalau orang Arab apa katanya? Qit'atum minal jannah nuqilan ila ard. Bak sepotong surga yang dipindahkan ke bumi. Begitu ngilernya orang Arab masuk ke Indonesia ini, melihat hutannya yang hijau penuh dengan fauna dan flora, lautannya yang biru banyak ikan dan mutiara, di perut buminya banyak bahan-bahan tambang dan mineral. Seharusnya semakin tahun semakin meningkat kemakmuran rakyatnya. Logika kan seperti itu. Tapi dari kenyataannya masih belum tercapai yang ideal itu. Bawang putih saja masih mengimpor. Inilah kedelai masih impor. Ini Pak Haji kita ini dalam pertanian. Mungkin boleh juga ikut menyesalkan. Kenapa negeri yang subur kok bawang putih diimpor juga? Kalau orang Eropa mengimpor bawang putih boleh jadilah. Ya, di Jepang itu kononnya karena lahan tidak ada, dibuat bertingkat-tingkat ke atas sawah dengan teknologi yang begitu canggih, begitu. Nah, tapi kita masih mengimpor beras. Dulu tahun 80 ada swasembada pangan kan. Nah, ini kenapa? Barangkali karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah yang begitu besar, maka akan berujung nanti dengan musibah. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai negeri kita seperti kasus yang terjadi di negeri Sabah itu, negerinya subur tapi ujungnya banyak penduduknya yang pergi cari makan keluar, itu karena mereka tidak pandai mengelola dengan baik. Jadi tergantung kepada pengelolanya. Kalau dikelola dengan baik dan benar, insya Allah akan menghasilkan kemakmuran. Tapi kalau masih banyak tikus-tikus yang menggerek, tentu akan banyak juga yang kelaparan nantinya. Nah, demikian saja ceramah kita di malam Hari Kemerdekaan RI yang ke-77 ini. Sekali lagi, mari kita renungkan surat Al-Qasas ayat 77. Demikian saja, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.